Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Wa qala aidan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnauna maun. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli. Wa qala aidan awalu ma yurfa'u min hadhil ummati al khusyu'u hatta la tarufiha rajulan khashian. Wa qala aidan waju'ilat qurratu aini fis sholati. Shadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, khususnya para pengurus DKM Al-Ahlak RW 1 Sukawarna yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon izin saya diamanahi menyampaikan sebuah tema yang mudah-mudahan mengantarkan kita untuk bisa khusyuk kapanpun, dimanapun, dalam sikon apapun, dengan judul cara mudah khusyuk ibadah. Mau? Ini mau atau mau sekali? Atau sangat mau sekali? Hadirin yang Allah muliakan, semoga dengan materi ini yang khusyuknya susah jadi mudah, yang khusyuknya mudah jadi lebih mudah, yang sudah lebih mudah mendapatkan cara termudah, dan yang sudah mendapatkan cara termudah untuk khusyuk nanti ibadahnya mencapai keadaan sesuai rekomendasi Nabi. Apa yang Nabi rekomendasikan? Jika khusyuknya sudah mudah, lebih mudah, sampai ke tingkat paling mudah, maka khusyuk dalam ibadahnya mengantarkan ia beribadah seakan sungguh ia sedang melihat Allah. Namun karena Islam ini luas, jika yang paling utama sesuai saran Nabi belum dicapai, maka beribadahlah dengan keyakinan Allah melihat kita. Dan jika kita bisa beribadah seakan kita di surga, artinya belum masuk surga kita sudah seakan ada di surga. Dan saya meyakini yang hadir di sini, insya Allah Bapak Ibu Akang Teteh yang hadir di sini, saya tidak salah lihat nih dari raut mukanya, dari sorot matanya, dari semangatnya, juga dari penampakannya. Insya Allah ia calon-calon penduduk surga. Nu amina tarik mugi lebet ka surga, nu amina semangat mugi digampilkan ka surga, yang aminnya sepenuh hati semoga di dunia ibadahnya menjadi tanda-tanda surga, dan yang aminnya sepenuh hati saya doakan mugi enggal ka surga. Amin, amin. Ini luar biasa, ini semangat siga di Gaza nih. Siap segera ke surga? Allahu Akbar. Coba tolong jawab dulu. Upami ka surga tiasa dienggalkeun, mending dienggalkeun, mending diengkengke? Nah ngarandeug ieu teh. Dirobih patarosana. Hadirin, kengeng teu urang yakin yen urang teh lebet ka surga. Nu nyaurkeun kengeng cung. Ieu teu ngacung nu mana ieu teh? Kengeng teu urang kan iman ka Allah. Urang ayeuna nuju amal soleh. Saur Allah Ta'ala, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Kanggo jaminu iman sareng amal soleh dipiwarang gumbira ku Allah disayugikeun surga. Cik abi naros,
kengeng henteu urang yakin pi surgaeun. Men kengeng saurkeun kengeng. Men bingung mangga teu kedah nyaurkeun. Kengeng henteu urang yakin pi surgaeun. Nu nyaurkeun kengeng cung. Aya nu satengah kengeng. Aya nu asa-asa keneh. Nya kitu pi surgaeun. Bolehkah kita yakin akan masuk surga? Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Kalau perlu, kita akan jadikan setiap yang kita lalui sebagai kesempatan, peluang, dan hal yang Allah bukakan bagi kita agar dapat rahmat Allah dan masuk surga. Jadi wajib atau perlu? Nah baringung ya teh. Men wajib aya beban keneh. Kapaksa, berusaha, hese ge dilakonan. Tapi kalau sudah perlu, akan asik menjalani ibadah. Sehingga yang berat akan terasa ringan, yang susah akan dirasa mudah. Sekarang pertanyaannya, wajib atau perlu? Sudah atau belum? Belum? Baiklah, kita belajar. Ini Bu, target kita, semoga ibadah kita bisa dalam keadaan sesuai saran dari Nabi. Nabi menyarankan, beribadahlah seakan sungguh engkau melihatnya. Kira-kira mungkin gak kita mencapainya? Hadirin, mungkin gak kita mencapainya? Mungkin atau tidak? Cik ya mah karena Allah Nabi mah hoyong partisipasi mengisi pengawasan mah. Yang bilang kita mungkin bisa mencapainya, cung. Yang merasa Ustadz kita tidak mungkin mencapainya, cung. Tidak mungkin Bu ya. Yang bingung, luka tiasa duka henteu, ngacung ayeuna. Alhamdulillah ngiring pangaosan. Mugi aya jawaban. Amin. Hadirin, tidak mungkin Nabi menyarankan kecuali yang disarankan bisa kita capai. Setuju? Hadirin supados urang semangat, abi naros setuju, walerana sepakat. Setuju? Sepakat, meh konsentrasi. Setuju? Jadi Nabi menyarankan dan sarannya pasti bisa kita laksanakan. Setuju? Sepakat? Pengen gak mendapati keadaan ibadah seperti ini? Tuhnya saur Kanjeng Nabi menhoyong ibadah salaras-larasna ditampi ku Allah Ta'ala mencapai keadaan ihsan, keadaan terbaik dalam ibadah. Maka pilihannya dua, beribadah dalam keadaan seakan sungguh engkau melihatnya, atau pilihan kedua, yakin Allah melihat kita. Ada dua pilihan, pilihan satu, pilihan dua. Pilih yang mana? Keun meh bingung heula ieu teh. Ieu sasauran ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kalimat ahbirni anil Islam, ini adalah pertanyaan malaikat Jibril berwujud manusia yang hadir di majelis Nabi dan memastikan apa yang disebut dengan ihsan. Itu pertanyaan malaikat Jibril. Makhluk terpercaya di langit turun ke bumi berwujud jadi manusia. Ini ada di hadis kedua arba'in ya Ustaz ya. Dan kemudian Nabi menjelaskan keadaan terbaik ibadah ketika kita memenuhi yang pertama, beribadah seakan sungguh engkau melihatnya. Fa'ilam takun taroh, jika kita tidak melihatnya, yakini Allah melihatmu. Jadi ada dua tipe ibadah nih sebagai modal awal kita memahami cara mudah khusyuk ibadah. Kira-kira saat ini kita termasuk tipe yang mana? Tipe hiji atau tipe dua? Lebih dominan yang mana? Tipe satu atau tipe dua? Kan orang sok ibadah ke Allah. Rasa yang kita dapatkan, keadaan yang kita alami, termasuk tipe satu atau tipe dua? Kita cek pakai ngacung biar saya bisa menyaksikan. Karena inu nyarios, inu teu nyarios. Yang merasa sudah sampai ke tipe satu, cung.
Yang ingin mencapai tipe ke-1, cung. Ibu-ibu, bapak-bapak, tipe ke-1 ini tipe hamba Allah yang beribadah kepada Allah seakan ada di surga. Kok nggak diaminin? Telat amina ya teh. Makanya ku abdi doakeun sing enggal ka surga. Enggal-enggal dina kasayan. Nalika aya hal nu sae didugikeun, aminkeun mugi eta kasayan janten bagian diri urang. Amin. Atuh minimal tong asa-asa ngaminkeun nalika aya penceramah anu nyaurkeun hal nu manfaat, doakeun nu manfaat eta janten bagian ti nu nyarios dipayun. Teu diaminkeun. Ini asa-asa. Padahal nalika urang ngadoakeun batur, malaikat teh ngaaminkeun kanggo urang anu ngadoakeun. Amin. Hoyong nu kahiji, hoyong nu kadua. Kaayaan urang nuju di mana? Nu kahiji atau nu kadua? Cung nu nuju kahiji. Cung nu rumaos abdi mah ibadah dina kaayaan nu kadua. Yakin Allah ningal ngadangukeun nyaksenan. Siapa yang merasa tipe 2, cung. Ucapkan hamdalah. Kenapa hamdalah? Karena saya lihat ada yang tidak ngacung. Tipe hiji sanes, tipe 2 lain. Tipe naon atuh Ustaz? Tipe ting. Baiklah, kita akan coba kaji dan semoga kajian kita mengantarkan kita mudah ke surga. Amin. Saya pastikan sekali lagi, boleh kita meyakini duduknya kita bisa menjadi sebab rahmat Allah dan menjadikan kita dapat surga? Boleh? Atau harus? Sudah atau belum? Tuhnya. Ibu betul jawabannya. Bukan sudah, bukan belum. Jawabannya sedang berproses. Ulangi. Sedang berproses. Jadi boleh kita yakin masuk surga? Boleh atau tidak? Eta jawabannya Ibu. Boleh. Boleh atau harus? Sudah atau belum? Khusus juga sami. Kalaulah kita mencapai keadaan yang pertama, maka kita terus memproses untuk lebih baik. Termasuk saat ini, ketika kita tahu orang baru berjalan dimudahkan ke surga, apalagi kalau sudah duduk, menyimak, memahami, dan niat mengamalkan, atau mau menyampaikan yang lain, saya meyakini akan lebih mudah lagi jalan kita ke surga. Yang aminnya kencang, insya Allah dimudahkan ke surga. Jika baru jalan pun sudah dimudahkan jalan ke surga, berarti masuk surga susah atau mudah? Tuhnya ngaharulang. Jika baru jalan kanggo talabul ilmi tos digampilkeun ka surga, berarti masuk surga susah atau mudah? Kita cek pakai ngacung lagi Ustaz. Yang bilang masuk surga mudah, cung. Yang bilang masuk surga itu susah, cung. Aya nu ngacung. Anu bingung, duka susah, duka mudah, cung. Anu moal ngacung, abi naros naon ge. Hadirin yang Allah muliakan, masuk surga susah atau mudah? Yang bilang mudah? Yang bilang susah? Yang bingung? Kalau bingung, lihat hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan nikreh nemengere ya, nemenge mapah. Teu centang tos dugi. Yaltamisu fihi ilman, dengan langkah yang ia tempuh, ia ingin dapat ilmu agama, wawasan tentang bagaimana beribadah sebaik-baiknya pada Allah, sahalallahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Padahal belum sampai ke tempat ilmu. Apalagi kalau sudah sampai, lebih mudah lagi jalannya ke surga. Amin. Ieu teh punten telat wae amina. Ku abi di batasan moal ngantosan jam 8, upami telat amin 3 kali,
abi bade atosan. Setuju? Bu, bingung bu bade ka surga? Kieu supados teu bingung. Dina Islam seseorang baru meniatkan kebaikan, niat umroh, niat haji, niat sholat malam, niat sodakoh, niat silaturahmi, maka niat tersebut dicatat di sisi Allah sebagai pahala penuh atas amal yang akan dilakukan. Amin. Untung amin bu, jadi untuk kirang bu tilu. Jadi baru niat sudah dapat pahala penuh atas kebaikan. Kalau kebaikan. Kalau keburukan, kalau cuma baru niat, tidak dicatat sebagai keburukan. Kalau itu kebaikan, ketika diamalkan, dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Amin. Yes, ya ngesan atau hoyong. Jika keburukan itu dilakukan seorang hamba, pengen maksiat, pengen dosa, lalu terjadi ya bermaksiat dan dosa, cuma dicatat satu keburukan. Ini berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar gak hadis tadi? Man hamma, barang siapa ia menginginkan sebuah kebaikan, maka Allah catat pahala penuh atas kebaikannya. Tapi barang siapa yang ingin berbuat keburukan, lalu ia tidak lakukan, tidak dicatat sebagai keburukan. Kalaupun dilakukan, hanya dicatat sebagai satu keburukan. Kalau kebaikannya dilakukan, itu dikalikan 10 hingga 700 kali lipat. Artinya Allah berkehendak kita ini berpotensi lebih besar peluangnya ke surga atau ke neraka. Ke surga atau ke neraka? Peluang besarnya. Cung yang meyakini manusia, apalagi ia seorang muslim, berpeluang besar ke surga. Cung yang meyakini itu. Kunaon abi kedah nganyaurkeun ieu? Sebab seueur urang ningal kaawonan kesalahan pada orang. Padahal jika dia seorang muslim, apalagi sudah bersyahadat, insya Allah surga menantinya. Kok nggak diaminin? Telat hiji sana, berarti menkirang 2D urang abi atosan. Baik, kita langsung to the point menuju, sebab kalau caranya mudah, insya Allah mengkajinya pun mudah. Amin. Kalau waktunya cukup, biasanya saya menyampaikan hal ini. Untuk mudah khusyuk ibadah, pertama harus sadar. Harus apa? Sadar bahwa khusyuk itu sebenarnya mudah. Bagaimana menyadarkannya? Dengan proses belajar tentang khusyuk. Yang kedua, paham. Khusyuk bisa diraih dengan segera. Bagaimana biar bisa paham? Harus tahu caranya khusyuk, biar khusyuknya segera. Yang ketiga, yakin. Khusyuk itu bisa didapatkan secara instan, kapanpun, dimanapun, pada sikon apapun. Bagaimana caranya? Harus merasakan sendiri, menjajal sendiri, mengalami sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, kalau sudah sadar, sudah paham, sudah yakin, maka ia akan merasa nikmat, asik di setiap ibadah. Mau zikir, mau tilawah, mau solawat, mau silaturahmi, mau apapun yang diniati ibadah, ia merasakan keasikan perjalanan, proses, dan juga batas menuju surga. Tuh, data diaminkan. Tahu sabaraha kali telat Ustaz? 2. Berarti jatahnya sabaraha deui? Hiji deui urang atosan. Kan biasanya mengaos urang mah hoyong enggal atosannya. Leres? Leres Bu? Nah, tinggal. Tolong dihafalkan 4 kata kunci ini. Sadar, faham, yakin, nikmat. 1, 2, 3. Sadar, faham, yakin, nikmat. Lebih kenceng. Sadar, faham, yakin, nikmat. Sambil merem. Sadar, faham, yakin, nikmat. Dari belakang. Maksud dari belakang, maos nati pangker ibu. Nikmat, yakin, paham. Jadi seseorang tidak akan merasa nikmat ibadah kalau tidak yakin. Kita nggak yakin kalau tidak paham. Kita nggak akan paham kalau tidak sadar. Oleh karena itu kuncinya ini saja. Biar khusyuknya mudah, sadari khusyuk itu mudah. Biar khusyuknya segera, fahami cara kita meraih kehusuan.
Biar husunya instan, yakini kita sendiri sudah dikaruniai kehusuan. Tinggal digali, tinggal dinikmati, tinggal disyukuri, hingga terus meningkat lebih baik lagi. Abi cicing ngantos anu ngaaminkeun ieu teh. Baik hadirin, sekarang kita cek dulu. Saya biasanya mengisi kajian terapi husu ibadah. Cara mudah, segera, dan instan, serta asik menikmati setiap ibadah kita. Dalam terapi, seperti terapi pada umumnya, ada diagnosa, ada analisa, melihat keadaan yang hendak diobati, hendak ditreatment, hendak diperlakukan. Saya pun mau nanya, tolong jawab dengan jujur. Husu kita selama ini, susah atau mudah? Jujur ya, susah atau mudah? Mudah atau susah? Nah jadi sudah ya tuh kumaha. Punten partisipasi sama-sama spontan. Yang merasa husunya mudah, cung. Abi taya rencang wih wae gitu. Yang merasa husu itu susah, cung. Tahan. Kelihatan dari wajahnya. Pertanyaan kedua, husu kita selama ini sering kali atau sesekali? Sering husuna, sering teu husuna. Kalau sering teu husuna berarti husunya sesekali, jarang-jarang. Husu kita sering atau sesekali? Yang husunya sering kali, cung. Yang husunya sesekali, cung. Mayoritas. Hadirin, saya bisa menebak yang husunya sesekali pasti terjadi ketika ia sedang banyak beban, tekanan, masalah, dan musibah. Betul atau tidak? Betul. Berarti kalau mau husu gampang, perbanyak masalah hadirin. Saya cukupkan kajian ini sampai di sini, selesai. Jadi menoh yang husu gampang, sing seueur masalah. Cik punten Abi Narosila. Bapak Ibu punya masalah enggak? Jujur, punya atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Masalah itu terjadi kalau ada keinginan tidak sesuai kenyataan. Ada cita-cita tidak sesuai realita. Itu masalah. Betul atau betul sekali? Dan setiap manusia hidup selama ia waras pasti punya masalah. Betul? Jadi betul kita punya masalah? Berarti dari tadi saya sedang bertemu dengan orang yang bukan kata saya. Tapi kita tahu Allah Maha Besar, Maha segalanya. Dengan dekat kepadanya, ridho kepadanya, bahagia bersamanya, semua masalah dengan mudah, ringan, dan lapang akan selesai. Betul? Jadi kalau mau husu perbanyak. Baik, hari ini mudah-mudahan dalam 10 menit kita akan belajar husu penuh bahagia, ada tidak ada masalah. Bahkan semakin banyak masalah, semakin dahsyat kebahagiaannya. Seperti para warga Gaza, mereka terancam setiap saat. Sudah lapar, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada tempat untuk tinggal. Mereka berisiko dibom setiap saat. Tapi kita lihat mayoritas wajahnya penuh keoptimisan, bahagia, menyongsong apa yang Allah janjikan. Jika wafat dalam keadaan membela agama, syahid balasannya, maka balasannya adalah surga. Masuk surga tanpa hisab. Amin. Hadirin, kalau saya tanyakan, seharusnya husu itu mudah atau susah? Seharusnya husu itu mudah atau susah? Seharusnya. Kenyataannya sesuatu yang harusnya mudah terus jadi susah. Siapa yang salah? Jujur. Di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki susah, tapi Allah menghendaki mudah. Dalam semua tuntutan termasuk ibadah,
termasuk meraih kehusuan. Sesuatu yang harusnya mudah terus jadi susah, saha anu lepat ibu-ibu? Diri urang olangan. Makanya doa Nabi Adam pas pisan kanggo keturunanna, Robbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seharusnya husu itu sesekali atau seringkali? Seharusnya seringkali. Kenyataannya? Jadi siapa yang salah? Diri kita sendiri. Baik, saya akan langsung menukik kepada kesalahan pandangan tentang husu yang membuat husu itu jadi susah. Siap? Kita akan rujuk firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 45 yang isinya wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah, bisobri wassolati. Kalau mau dapat pertolongan, jawaban, kemudahan dalam segala urusan, mintalah tolong dengan sabar, kerja keras, disiplin tinggi, sungguh-sungguh, pantang menyerah. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan sampai pada apa yang ia ingini. Tapi ada satu cara minta tolong selain sabar, wassolat, juga solat. Ayat ini berbunyi minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini kita sedang sabar nih, menyimak kajian ilmu. Karena sabar tidak hanya karena ada musibah, tapi dalam taat pun harus ada sabar. Allah berikan pertolongan, Allah bukakan wawasan, Allah berikan ilmu sehingga kita dapat kemudahan. Tapi ada satu cara minta tolong yang disebutkan di sini, wassolati, minta tolong melalui sholat. Jadi fungsi sholat selain ia menunaikan kewajiban, sarana kita dapat jawaban atas setiap persoalan. Bapak-bapak punten pernah ngalamin teu? Neang kunci sajam 2 jam teka penak. Ya tos kabujeng saep waktu sholat, wudu terus sholat. Pas sholat, mut kuncina di mana? Leres? Leres? Eta teh pitulung ti Allah. Karena pikiran tenang, otaknya jadi bekerja efektif sehingga memorinya saling berinteraksi dan akhirnya ingat di mana hal-hal yang menjadi solusi dari masalahnya. Baik, mari kita lihat kelanjutan ayatnya. Ada catatan nih. Wa innaha, sesungguhnya yang demikian itu, kata Dr. Aam Amiruddin, wa innaha itu menunjukkan kepada tamarbutoh mu'annas, yaitu sholat. Sesungguhnya yang demikian itu, yaitu sholat, lakabiratun, berat, payah, susah, illa alal khosyiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Saya ulangi baca, nanti ayah bunda, akang teteh simpulkan dengan cepat. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Saya ulangi sekali lagi, sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Tolong simpulkan dari firman Allah ini, sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang berat menurut Allah Ta'ala, itu sholatnya atau khusyuknya? Yang berat, yang payah, yang susah, sholatnya atau khusyuknya? Yang bilang khusyuknya berat, payah, dan susah, cung. Lafadkan istighfar. Astagfirullah. Ayatnya tidak salah, terjemahnya tidak salah, tapi cara kita mengertinya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lihat baik-baik, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Saya ulangi, sesungguhnya sholat itu berat. Berarti berat naon? Ada nggak kalimat sesungguhnya khusyuk itu berat? Apakah begitu kalimatnya? Sesungguhnya khusyuk itu susah. Ada kalimatnya seperti itu? Yang ada adalah sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti yang berat apa? Cung yang mengatakan menurut ayat ini yang berat itu sholat.
Ieu nu teu ngacung nu mana ieu teh? Saur Allah Ta'ala, sesungguhnya sholat itu berat. Berarti yang berat apa? Cung yang sama kesimpulannya dengan saya. Yang berat menurut ayat ini sholatnya. Cung. Ya nu tengah cung nu mana? Usah dah yang husuna nu berat. Kumaha itu? Ini penting. Karena kesalahpahaman akan menjadi sebab salah kesimpulan. Salah kesimpulan akan menjadi sebab salah amalan. Saya pribadi 2012 pertama kali membimbing jamaah ke Tanah Suci untuk umroh, saya masih salah paham menjadikan ayat ini dalil husu itu berat. Husu itu susah karena sekilas menyimpulkan padahal yang berat, yang susah di ayat ini adalah sholat. Oke, kalau perlu bukti, kita coba bayangkan punya tetangga, teman, saudara non-muslim, lalu suruh ia sholat. Berat atau ringan? Mudah atau susah? Bisa jadi marah, betul atau tidak? Oke, ia akan mencoba melakukan. Soklah sholat. Kumaha sholat teh? Takbir heula. Akhirnya ia berdiri, takbir heula. Lain gitu. Bacakan takbir. Geus takbir naon? Baca iftitah. Padahal kita selama ini tidak sesulit itu. Karena sudah terbiasa, sudah sering. Difahami maksud saya? Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti yang berat sholatnya. Beratnya sholat dikecualikan bagi orang yang khusyuk. Berarti orang yang khusyuk sholatnya berat atau ringan? Susah atau mudah? Saya ulangi sekali lagi ya. Pakai jilbab, pakai kerudung itu berat, kecuali bagi perempuan. Betul bapak-bapak? Berarti perempuan mudah nggak pakai kerudung? Bapak-bapak berat. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti orang yang khusyuk sholatnya berat atau ringan? Sholatnya susah atau mudah? Sekarang tolong jawab dengan jujur. Selama ini kita sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tambah dengan sholat sunat yang lainnya. Sholat yang kita lakukan dilaksanakan secara berat atau ringan? Susah atau mudah? Saking mudah dan ringannya, sholatna sok garancang. Laras tuh? Saking ringan dan mudahnya, sambil sholat ada banyak judul menyertai di dalam sholat. Betul atau tidak? Ibu teh bingung di kulkas seueur pisan bahan yang masak. Alah masak naonnya? Bilih kalangkung waktu sholat. Sholat bu. Pas sholat malah ngarumuskeun menu makan malam bu. Allahu Akbar. Fatihana lancar. Pas maca surat, engke masak naonnya? Sayur sop, sayur asem. Allahu Akbar. Sayur asem kan kamari atau sayur sop. Bari maca. Ayah-ayah rek digoreng atau rek disemur. Sujud, disemur. Nah ibu, sholatnya lancar, baca anak kaos, rokaat lagi tepat. Tapi pikirannya kemana? Saking hampangna, saking lapangna, saking ringana. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti orang yang khusyuk sholatnya ringan dan mudah. Jika bapak ibu sholatnya sudah ringan dan mudah, kabar gembiranya berarti bapak ibu termasuk orang yang khusyuk. Nah amin ini asa berat kieu teh. Sekali lagi ini penting. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti orang yang khusyuk sholatnya ringan, sholatnya mudah. Dan kita sudah ringan dan mudah. Artinya kita termasuk orang yang khusyuk. Nampi henteu? Nampi henteu? Nu nampi ngacung. Alhamdulillah. Kita beri penjelasan. Kok kita termasuk orang yang khusyuk? Karena bahan khusyuknya sudah ada di dalam sini. Mari kita lihat pengertian khusyuk bukan kata saya, tapi kata pencipta alam semesta.
bagi Allah yang memberikan karunia khusyuk mengatakan, siapakah orang yang khusyuk? Alladzina, orang khusyuk itu orang-orang yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, yakin bakal bertemu liqa, bertatap muka dengan Allah. Wa annahum ilahi rojiun, orang khusyuk itu orang yang yakin akan dikembalikan pada Allah. Ini kata siapa? Kata Allah. Orang khusyuk itu orang yang yakin kelak di surga saat ia diridhoi, ia akan bertatap muka dengan Allah Ta'ala. Di dunia nggak bisa Allah dilihat, tapi di akhirat wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Orang beriman wajahnya begitu berseri-seri, marahmai mendina bahasa Sunda nama, ila rabbiha nazirah. Ia bisa menatap wajah Tuhannya. Sehingga orang beriman, kenapa ia beribadah, kenapa ia sholat, kenapa ia berzakat, kenapa ia berkorban? Karena ia ingin diridhoi dan kelak bertemu dengan Allah. Amin. Tolong dijawab, yakin nggak kita akan bertemu dengan Allah? Dijawab sebagai bentuk keimanan, tidak hanya di hati, tapi diucapkan dan ditampilkan. Yakin akan bertemu dengan Allah? Yakin atau sangat yakin? Sangat yakin atau sangat yakin sekali? Atau sangat yakin sekali pisan? Jika kita termasuk orang yang meyakini akan bertemu dengan Allah, berarti kita termasuk orang yang khusyuk. Yang kedua, yakin akan dikembalikan pada Allah. Karena akan dikembalikan pada Allah, nanti dimintai pertanggungjawaban, nanti akan dihisab, maka kita gunakan waktu, tenaga, harta, kesempatan yang kita miliki sebagai ibadah kepadanya agar ringan hisab kita di akhirat. Jadi sederhana, orang khusyuk itu orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, yakin dikembalikan pada Allah, dan kita tidak tahu kapan akan dikembalikan. Kadang tidak menunggu usianya sepuh, tidak menunggu sakit, tidak menunggu kecelakaan. Marisa Haque, Allahu yarhamha, meninggal bukan karena sakit, dirawat di rumah sakit, sedang seger bu, baru selesai ngajar, sedang baca Quran sambil tidur-tiduran. Ternyata kalau Allah kehendaki wafat, kembali kepadanya. Ya. Makanya salah satu kiat khusyuk kata Rasulullah SAW, "Shollu idza kunta lis-sholatik." Jika engkau sholat, jika engkau berdiri untuk sholatmu, fasolli sholatan muaddiin. Maka sholatlah seperti sholat orang yang muaddiin, orang yang wadaan, sholat perpisahan, sholat sayonara. Seakan setelah sholat ini kita akan meninggal dunia. Itu rekomendasi sangat sederhana agar sholatnya khusyuk. Sholatlah seperti sholat orang akan meninggal setelah sholat dilaksanakan. Misal, ibu bapak diperiksa secara detail oleh rumah sakit dan dicek secara mendalam dan ditemukan penyebab pasti secara ilmiah, usianya tinggal 10 menit lagi. Leuh, 10 menit deui aya dina kesadaran nuju hirup saatos ieu bade uwih ka Allah dan kesempatannya dipakai untuk sholat. Kira-kira sholatnya biasa atau luar biasa, Bu? Biasa atau luar biasa? Bade maut. Kata Rasulullah, sholatlah seperti itu. Seakan setelah sholat ini akan, padahal kita tahu, ternyata jangankan nunggu selesai sholat, banyak orang sekarang wafat ketika sholat. Pernah dengar? Sujud dan gak bangun-bangun lagi. Ada? Berdiri dan kemudian terkulai. Ada? Mungkin gak terjadi pada kita. Mau atau enggak? Mau atau enggak? Nyahoyong atuh wafat dalam keadaan husnul, seperti pemimpin terbaik kota Bandung, Mang Oded Muhammad Daniel, Allahu yarham. Ieu mah
derek rengse netepan salat sunat nalika bade ngadeg kanggo khutbah di Masjid Al-Mujahidin ya. Pas ngadeg bade khutbah ku Allah dikersakakeun ngantunkeun di antawis jalmi soleh di masjidnya suci dan orang-orangnya sudah bersuci dan hendak melaksanakan sebuah amal yang suci. Bukankah itu akhir hidup yang kita harapkan? Hadirin yang Allah muliakan, semoga dengan pemahaman ini kita bisa menyimpulkan ternyata khusyuk itu bukan hal yang susah. Kalau diambil benang merah, nanti di sini ada banyak sekali pengertian khusyuk yang menurut para ulama, kalau kita ambil benang merahnya, ini khusyuk itu mudah. Pertama, orang khusyuk itu selalu tunduk, merendahkan diri, selalu takut pada Allah Ta'ala. Tunduk artinya ditundukkan pandangan, rendah artinya merendahkan suara, tidak mengeraskan dan juga tidak sembarangan. Jadi salah satu kiat khusyuk paling mudah, khusyuk itu ada 5 tingkatan. Ada khusyuk persiapan, ada khusyuk gerakan, ada khusyuk bacaan, ada khusyuk pikiran, ada khusyuk perasaan. Khusyuk persiapan sudah kita lalui, karena setiap kali sholat pasti setiap kita wudu dulu, betul atau tidak? Mau nggak, berani nggak mencoba sholat tapi orang tegaduh wudu? Kira-kira sholatnya kumaha? Kenapa kita wudu dulu? Karena kita yakin akan bertanggung jawab pada Allah, sehingga syarat ketentuan yang Allah ingini kita penuhi. Betul atau betul sekali? Nah seperti itu, sudah ada keyakinan, tinggal digali, tinggal dinikmati, tinggal disyukuri. Yang kedua khusyuk gerakan. Kalau mau khusyuk, mata ketika sholat jangan lihat kemana-mana, tapi lihat ke kiblat. Mana kiblat? Lihat kemana bu? Tempat sujud. Tempat sujud siapa? Iya, jangan tempat sujud imam kayak mau khusyuk. Dan jangan lihat tempat sujud orang, nanti jadi banyak komentar. Anyar deui eta sajadah. Lihat tempat sujud kita. Coba nanti kita buktikan, sebaik apa, sekonsisten apa kita lihat tempat sujud, maka sebanding dengan itu, keyakinan akan bertemu dengan Allah, keyakinan akan kembali pada Allah, Allah karuniakan. Tapi sedikit saja kita mulai melihat selain tempat sujud, dan Allah tidak senang dilalaikan, mulai ketidakkhusyuan terjadi. Yang ketiga, khusyuk bacaan, rendahkan suara. Satu kesalahan paling umum pada umat Islam selama ini, seringkali membaca bacaan sholat, ketika sholat, di dalam hati. Ini kesalahan. Karena harusnya dibisikan, dilafazkan, diucapkan, kelihatan bibirnya bergerak, lidahnya bergerak, dan telinganya menyimak apa yang dibacanya. Fahimtum? Menfahimtum jawabannya fahimna. Fahimtum? Wayahtum? Wayahna. Wayahna. Kalau mau khusyuk, mata melihat tempat sujud, lalu bacakan dengan lembut, perlahan, berbisik. Jika perlu, satu tarikan napas untuk setiap lafaz bacaan yang hendak kita lantunkan. Contoh, Rasulullah itu kalau membaca Fatihah, diputus di setiap penggalan ayat. Dan itu kalaulah baru dibaca, belum difahami, belum diresapi, sudah menghadirkan kehusuan bagi pelakunya. Mau coba? Coba kita semuanya duduk tegak. Duduk tegak, lihat tempat sujud. Jangan lihat saya, mual khusyuk kayak gitu. Lihat tempat sujud, lalu lafadzkan Fatihah. Satu tarikan napas untuk setiap lafadz ayat Fatihah. Dan lafadzkan dengan perlahan, berbisik, bersuara, dan lembut. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa tenang setelah menarik napas dalam-dalam. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang dulu.
Maliki yaumiddin. Sambil lihat tempat sujud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tenang, tarik nafas dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Tenang, tarik nafas dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh tarik nafas dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tenang dulu, tarik nafas, baru baca amin. Amin. Sekarang lakukan hal yang sama untuk surat Al-Ikhlas yang 4 ayat. Walaupun kita bisa membacanya satu tarikan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena geus biasa, jadi ringan dan mudah. Tapi kita ingin memberikan sentuhan kehusuan. Baca basmalah, lalu penggal qul huwallahu ahad. Tenang dulu. Allahus samad. Tenang dulu. Lalu lam yalid walam yulad. Tenang dulu. Walam yakul lahu kufuwan. Kita coba lihat lagi tempat sujud. Silahkan mulai dengan basmalah. Tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tenang. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ceritanya mau ruku, tapi jangan rukunya kayak ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ieu can beres ahadna, tos buru-buru hoyong ruku. Sieun popoyana kaburu hujan. Sieun pasakana tutung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tenang dulu. Allahu Akbar. Tuntaskan dulu rukunya, baru lafadzkan bacaan tasbihnya. Jangan rukunya belum sempurna, sudah baca tasbih. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, ini kesalahan. Fahimtum? Fahimtum? Wayahtum? Aslitum? Palinter bahasa Arab tuh, Ustaz. Coba sekarang ibu rasakan perbedaan baca bacaan tasbih secara perlahan, lembut, berbisik terdengar oleh kita. Enggak usah buru-buru. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Bisa sih. Tapi coba berikan khusyuk bacaan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tenang. Lalu tarik napas. Hembuskan napas seiring bacaan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Praktekah Subhana karasa. 1, 2, 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tarik napas dulu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sekali lagi. Atau apapun bacaan tasbih, karena lebih dari 4 atau 5 bacaan jenis bacaan tasbih. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli dan lain sebagainya. Kira-kira kalau nanti malam kita sholat hanya mempraktekkan husu gerakan dan husu bacaan, bakal nikmat gak sholatnya, Bu? Sendirian di tengah malam, Bismillahirrahmanirrahim, telinga kita mendengarnya. Apa kalau malam boleh agak keras dikit, sekalian ngebangunin yang di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan terus diarahkan. Ar-Rahmanir-Rahim, itu udah gak husu, Bu. Karena ngeguakan. Baik, banyak sekali pengertian husu. Tapi sebelum tanya jawab, kita akan simpulkan satu benang merah yang membuat husunya mudah dimanapun dan kapanpun. Ini kata para ulama. Husu itu tempatnya di dalam hati, tandanya terlihat pada anggota badan. Jadi husu sejati itu husu dalam hati kita. Dan hati ini raja yang mengatur seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan kita. Jika seseorang husu, terlihat tenang, tumakninah, tentram, ia tidak buru-buru, hatinya kokoh, tawadu, berendah diri,
takut pada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Benang merah dari ini semuanya, khusyuk itu terjadi karena kita dominan mengingat Allah. Ulangi, dominan mengingat Allah. Ingat Allah yang menciptakan, Allah yang memberi nikmat, Allah yang mewajibkan ibadah ini, Allah yang akan kita temui nanti di surga, Allah yang kepadanya kita akan kembali. Dominan mengingat Allah. Sekarang saya tanya, ingat Allah susah atau mudah? Dijawab, ingat Allah susah atau mudah? Bapak-bapak, ingat Allah susah atau mudah? Ibu-ibu, susah atau mudah? Mudah atau mudah sekali? Atau sangat mudah sekali? Jika khusyuk kadarnya tergantung kadar hati mengingat Allah, dan mengingat Allah begitu mudah, berarti khusyuk itu susah atau mudah? Cung yang bilang khusyuk itu mudah. Tadi nahabat susah. Kan belum tahu ilmunya. Sekarang sudah tahu ilmunya, berarti khusyuk itu bakal sesekali atau sering kali? Cung yang yakin khusyuknya bisa sering kali. Tadi nahabat sesekali. Apaan ngaos Ustaz? Baik, walaupun lebih dari waktu yang disediakan, kita buka tanya jawab. Tanya sendiri, jawab selesai. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan, langsung ngacung dan sampaikan. Bisa ada yang belum tersampaikan atau luput dari apa yang saya sajikan. Silakan, Bu. Silakan Bapak-bapak, Ibu dari Bapak-bapak satu orang dan dari siapa yang mau bertanya? Nah, Ibu tuh Baden Aros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pas kita lagi buka, kalau pas lagi sholat, Iya. Ya. suka rokaat. Apa kita harus mengulang atau kita meneruskan juga kadang-kadang ragu-ragu? Baiknya harus bagaimana Ustaz? Baiklah. Langsung jawab, Bu, ya. Jadi ketika kita lupa, harus kita sadari, lupa itu manusiawi. Lupa itu wajar. Al-insanu makanatul khoto' wan nisyan. Manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Lalu bagaimana ketika kita lupa? Itu rakaat kedua atau katilu? Leres, Bu? Itu tos sujud kedua atau sujud kahiji? Leres tuh, Bu? Rasulullah memberikan sebuah saran yang sangat sederhana. Da ma la yaribuka illa ma la yaribuk. Kembalikan hal yang meragukanmu kepada hal yang meyakinkanmu. Ini diturunkan menjadi kaidah usul fikih. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Sebuah hal yang meyakinkan tidak boleh kalah oleh yang meragukan. Prakteknya, kita sholat nih, ya rakaat kedua atau katilu. Sebenarnya yang meragukan, yang kita ragu-ragu, katiluna atau kaduana? Katiluna. Ai kaduana yakin atau henteu? Ya teh kadua atau katilu. Nu pasti nu mana? Nuka dua. Ai mana katilu? Ragu-ragu. Dengan saran Rasulullah tadi, kembalikan hal yang meyakinkan, singkirkan hal yang meragukan. Tilu mah ragu nu yakin mah dua. Jadi kita tidak harus melanjutkan di kahiji deui, Bu. Cukup kita lanjutkan ieu neme dua, berarti menduhur tinggal 2 rakaat lagi. Itu jawabannya, Bu. Termasuk juga kita sedang duduk dari rumah sudah wudu, mumpung di masjid pengen sholat duha, tapi kita ragu tos batal atau encan. Leres teu?
Kira-kira yang meyakinkan sudah batal atau belum batal? Belum batal. Berarti perlu wudhu lagi atau tidak? Tidak perlu. Karena tidak ada sesuatu yang nyata meyakinkan bahwa jelas-jelas kita batal. Sepakat? Inilah maksudnya memahami agama akan membuka kemudahan, kelapangan dan keringanan. Sujud juga sama Bu. Itu sujud kahiji, sujud kaduanya. Nu yakin mana? Nu kahiji. Tahu seiman nu kahiji, selesai. Sebab bisa jadi lupanya, lalainya, was-was dari setan. Selain kitanya sendiri yang memang tidak fokus. Begitu jawabannya Ibu. Semoga menjelaskan. Wallahu alam bisawab. Ada lagi pertanyaan? Buat ibu yang bertanya, saya mau kasih hadiah 3 langkah khusyuk ibadah. Yang nulis yang sedang ngomong di depan ini. Nih Bu. Oh foto boleh, silahkan dipoto. Kayak 1, 2, 3. Alhamdulillah. Silahkan kalau ada yang bertanya. MC juga boleh nanya kok. Jawab sendiri. Bahkan dari bapak-bapak ada pertanyaan. Kalau tidak ada mungkin ibu-ibu. Biasanya Bu kalau nggak ada yang nanya, saya yang akan nanya Bu. Baiklah. Baik, saya akan nanya kepada ibu-ibu yang nunduk. Jadi carengkat kabeh itu. Baik, 1 dari ibu-ibu, 1 dari bapak-bapak. Yang siap untuk menjawab, masih ada stok hadiah buku. Bukunya tentang 3 langkah khusyuk ibadah, mudah, segera, instan. Kalau sudah dapat hadiah ini, lalu mencapai kekhusyuan dengan mudah, segera, dan instan, ibu bapak dapat gelar MSI. Mudah, segera, instan. Saking mudahnya buku ini, ibu nggak perlu baca dalamnya Bu. Lihat halaman terakhir, insya Allah selesai Bu. Baik, ibu-ibu dulu. Siapa yang bersedia menyampaikan manfaat, kebaikan, hal baru, kesan setelah ikut kajian cara mudah khusyuk ibadah? Silahkan sampaikan. Ibu-ibu dulu nih. Bapak-bapak ada? Ayo. Ibu-ibu, Bu, aya manfaatnya Bu? Ada hal positifnya Bu? Ada komentar Bu dengan kajian ini Bu? Tinggal nyarios Ibu, mangga saha? Ditunjuk atau ngacung? Mana Bu Haji? Hiji ew. Kan kedah aya syarat ketentuan berlaku. Ai kitu make ka surga, saya nama ya Allah kasurgakeun sadayana keheulaanan. Mangga Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat, mudah, segera, instan. Nah, iya hadiahna Ibu. Mangga. Sami-sami. Hiji deui bapak-bapak. Ibu-ibu heula. Bapak-bapak alimun, mangga ibu-ibu, siapa yang mau memberikan komentar hal baru, kesan yang didapat dari kajian kita? Cung. Nu hoyong ka surga, cung. Mangga saha? Aya nu ngacung nembe? Ngacung bari ka surga. Bapak-bapak, ada yang menyampaikan hal baru, kesan ataupun manfaat yang didapat dari kajian ini? Silakan. Bertanya juga boleh, menyatakan juga boleh. Ada? Baiklah, penata acara akan menyampaikan sesuatu. Silakan. Hal baru, kesan atau komentar biar dapat hadiah buku. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Yang pertama yang paling saya dari kajian hari ini adalah ilmu bahwa ternyata khusyuk itu mudah gitu. Kalau yang kita rasakan dan kita habis selama ini kan susah sekali untuk sholat khusyuk, dan ternyata dijelaskan setelah saya jelaskan juga jawabannya yang itu dirinya gitu. Oh ternyata
khusyuk itu mudah dan bisa alih-alih sesekali menjadi khusyuk yang seringkali. Ini saja Ustaz. Baik, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Dan hadiah buku diberikan. Baik hadirin, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga sesedikit apapun, sekecil apapun, semoga ada manfaatnya. Ada manfaatnya? Atau banyak sekali? Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tingkat tanggal 12 Oktober yang akan ditolak Ustaz Imam Mulyanto, tema sholat jamaah kosong saat sampah. Itu minta Bapak Ustaz untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita hadirkan hati terbaik kita, hati yang bisa berendah diri, hati yang tenang saat beribadah kepadanya, juga hati yang bisa menyertakan pengagungan, kepasrahan, dan harapan kepada Allah Ta'ala. Tundukkan kepala kita, lalu bersiap melafadzkan surat Fatihah yang kita baca dengan lembut, perlahan, penuh pengagungan, penuh kerendahan diri, penuh harapan, agar Fatihah yang artinya pembukaan akan membuka hidayah, membuka ampunan, membuka keridhaan, dan membuka keberkahan. Amin. Untuk itu silakan masing-masing melafadzkan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut ya Rahim, wa magfiratan ba'dal maut ya Ghafur. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wal fauza bil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ini kami hamba-hambamu, tolong kami ya Allah, agar hati kami tidak putus untuk berzikir, mengingat segala keagungan-Mu ya Allah. Dan bantu kami ya Allah, agar lisan kami tidak pernah berhenti bersyukur untuk ridho dengan segala ketentuan-Mu ya Allah. Dan ya Allah, tolong dan bantu kami untuk bisa lebih baik di setiap ibadahnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikan sebaik-baiknya
urusan kami di akhirnya, dan jadikan sebaik-baiknya amal kami di penutupnya, dan jadikan sebaik-baiknya hari saat kami berjumpa denganmu ya Allah, dalam keadaan kami ridho dan Engkau meridhoi. Ya Allah, jadikan sisa usia kami menjadi penambah kebaikan dan ketaatan ya Allah, bukan menambah kelalaian, keburukan, apalagi kemaksiatan. Dan ya Allah, takdirkan jiwa-jiwa ini saat wafatnya termasuk yang Engkau wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, wafat ketika sedang berzikir, wafat dalam keadaan sedang beribadah, wafat dalam keadaan tiada kalimat terindah di akhir hayatnya kecuali kalimat tahlilmu, la ilaha illallah. Dilafadzkan kalimat tahlil sepenuh hati, la ilaha illallah. Diucapkan penuh kecintaan karena Allah satu-satunya yang paling memberikan ketenangan dan ketentraman. La ilaha illallah. Lafadzkan seakan malaikat maut datang, namun kita sambut dengan riang karena dengan Allah Ta'ala kita akan bersua. La ilaha illallah. Mari kita tutup dengan doa sapu jagat dan berharap segala hasanah dunia dan akhirat kita dapat dan kita dijauhkan dari api neraka. Amin. Semoga dengan doa sapu jagat keluarga kita dikaruniai sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Semoga anak keturunan kita dikaruniai anak keturunan yang soleh dan solihah. Kita pun diberi ilmu yang bermanfaat, ibadah yang istiqomah, dikaruniakan pemimpin yang soleh, adil dan mencintai rakyatnya. Serta di akhir hayat kita mendapatkan hasanah terbaik di dunia, wafat husnul khotimah. Kelak kita diberi lapang, terang dan nikmat di alam barzah, dan kita dibangkitkan dalam keadaan bahagia berwajah cerah, dijauhkan dari api neraka, mendapat syafaat dari Nabi tercinta, ringan hisab yaumil qiyamah, dipersilahkan masuk surga, dan dengan keluarga tercinta, tetangga dan handai tolan. Kelak kita di surga bersama-sama mendapatkan hasanah terhebat di akhirat, menemui Allah Ta'ala, menatap wajahnya, bersua dengannya. Silahkan dilafadzkan doa sapu jagatnya sepenuh hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulangi sekali lagi, tujukan untuk seseorang yang teramat kita cintai, entah pasangan hidup kita, entah anak-anak yang harus kita ridhoi, sehingga ridho Allah tidak terhalang karena kita. Silahkan dibacakan doa sapu jagatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara pada hari ini selesai sudah.